Portugal kalah 0-1 dari Maroko di perempat final Piala Dunia 2022. Kekalahan itu membuat perjalanan mereka di Qatar pun berakhir. Fernando Santos menyebut suasana ruang ganti timnya sangat hening dan penuh kesedihan. Santos, yang membawa Portugal meraih kemenangan di Euro 2016, juga mengatakan dia hancur setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia. Cristiano Ronaldo adalah pemain yang paling terpukul atas kegagalan ini. Maklum saja, ini menjadi Piala Dunia terakhirnya. Ronaldo akan pensiun dari tim nasional setelah ini. Ada penyesalan besar di hati Ronaldo, karena dia tak bisa berbuat banyak untuk timnya. Dalam laga melawan Portugal, CR7 turun dari bangku cadangan pada menit ke-51. Terima kasih kepada semua pendukung. Kami yakin, karena kerja keras, kegembiraan, motivasi dan kualitas, kami bisa mencapai final dan membawa kegembiraan besar bagi rakyat Portugal. Itulah yang kami inginkan, katanya. PSG dikabarkan siap menjadikan Marcus Rashford sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dunia jika ia bersedia pindah dari Manchester United. Rashford adalah pemain didikan Akademi United. Ia pun diharap bisa jadi ujung tombak kebanggaan fans Setan Merah. Kabarnya United ingin memperpanjang kontrak Rashford. Akan tetapi mereka belum berhasil meyakinkan pemain Inggris itu agar membubuhkan tanda tangannya. Kabar ketertarikan tersebut kemudian dikonfirmasikan oleh Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Mendatangkan Rashford di musim panas nanti kepada Sky Sports News. PSG disebut siap menggodanya dengan gaji sebesar 850.000 pounds per pekannya. Jika dikonversikan ke rupiah, ia akan mendapat bayaran 16 miliar per pekannya. Manajer Manchester United Erik ten Hag sebelumnya sudah angkat bicara soal masa depan Marcus Rashford. Ia menyatakan ingin memperpanjang masa kerja Rashford di Old Trafford. Kami berbicara dengan mereka untuk memperpanjang kontrak, tetapi kami memiliki kendali karena kami memiliki opsi pada semua pemain dan kami akan menggunakan opsi itu, kata ten Hag, via Sportsmole. Nasib kurang baik dialami striker Chelsea Armando Broja. Sang pemain dikabarkan mengalami cedera lutut serius dalam laga uji coba melawan Aston Villa. Broja mengalami cedera lutut dan menurut laporan cederanya tersebut cukup serius. Graham Potter terlihat khawatir dengan kondisi pemain asal Albania tersebut. Itu hanya tindakan yang tidak menguntungkan. Ia terjebak dengan pemain mereka dan lapangan, kata Potter di situs resmi Chelsea. Saat ini tidak terlihat positif, tetapi terlalu dini untuk mengatakannya. Semoga baik-baik saja tapi itu cukup menakutkan. Pada kesempatan yang sama, Potter juga memberikan penilaian terhadap performa Chelsea. Meski kalah, dia menilai The Blues sudah bermain bagus. Itu adalah pertandingan yang bagus dan performa yang bagus dari tim muda yang bermain melawan tim Premier League yang sangat berpengalaman, lanjutnya. Mohamed Kudus menyeruak sebagai salah satu bintang di Piala Dunia 2022. Peran pemain Ajax Amsterdam itu sangat vital bagi Ghana di Qatar. Mohamed Kudus, yang menjadi tumpuan Ghana, sempat membuat ketar-ketir Portugal, meski akhirnya wakil Afrika ini kalah 2-3 di laga perdana. Sang gelandang tampil konsisten dan bahkan kerap mencetak gol bagi klub Liga Belanda itu. Namanya melambung saat menjebol gawang Liverpool di Liga Champions musim ini. Lalu klub mana saja yang tertarik untuk mendatangkan gelandang Ghana, Mohamed Kudus, yang tampil apik di Piala Dunia 2022. Klub Premier League, Everton, sudah berniat mendatangkan Kudus pada awal musim ini. Namun tawaran 15 juta euro dari Everton ditolak oleh Ajax Amsterdam. Ajax punya alasan kuat menolak pendekatan Liverpool. Selain tawaran Everton dinilai terlalu murah, Ajax juga sudah kehilangan banyak pemain pada musim panas 2022. Selain tawaran Everton dinilai terlalu murah, Ajax juga sudah kehilangan banyak pemain pada musim panas 2022. Meski demikian, beredar kabar Ajax bersikeras tidak ingin terburu-buru kehilangan Kudus. Namun, Ajax tidak akan menolak jika harga yang ditawarkan nilainya sangat fantastis. Gaji Cristiano Ronaldo jika bergabung dengan klub Liga Arab Saudi Al Nassr ditaksir mencapai 200 juta euro per tahun atau 3,2 triliun rupiah. Itu setara dengan upah 19 pemain bintang Manchester United. Dikutip dari Marca, Ronaldo dan Al Nassr sudah mencapai kesepakatan verbal. Pemain timnas Portugal itu menyetujui kontrak 2,5 tahun dengan klub yang bermarkas di Misol Park itu. Komitmen yang hampir ditandatangani antara Ronaldo dan Al Nassr akan berdurasi selama 2,5 musim. Jumlah operasi mencapai 200 juta euro per musim, termasuk gaji dan perjanjian komersial, tulis Marca. Sementara dalam laporan Spotrac total gaji skuad inti Manchester United 262,6 juta euro. Artinya upah seorang Ronaldo lebih dari separuh penggawa tim inti Manchester United. Ronaldo sudah menolak tawaran dari klub Saudi pada awal musim ini. Kali ini penyerang 37 tahun itu dilaporkan tidak menolak tawaran gila dari Al Nassr setelah dipastikan berpisah dengan Manchester United.
Chelsea dikabarkan masih mempertimbangkan untuk memboyong bek kanan Kroasia yang bersinar di Piala Dunia 2022, Josip Juranovic. Namun Azpilicueta sudah menua dan kontraknya segera berakhir. Jadi Chelsea pun mereka merasa harus mendatangkan bek kanan baru. Beberapa pemain masuk dalam daftar belanja Chelsea. Salah satunya adalah bek Celtic, Josip Juranovic. Namun setelah itu kabar ketertarikan The Blues pada Juranovic menguap begitu saja. Chelsea malah santer digosipkan dengan pemain di pos-pos lainnya seperti gelandang dan penyerang. Kabar itu diklaim oleh jurnalis bernama Simon Phillips, via Sportsmole. Namun Simon juga menyebut jika memang Chelsea berniat merekrutnya dalam waktu dekat, mereka mungkin akan menemui kendala. Sebab klub Skotlandia itu kemungkinan masih enggan melepas salah satu asetnya yang paling berharga. Selain itu Juranovic juga masih terikat kontrak hingga 3,5 tahun ke depan dengan Celtic. Liverpool dikabarkan sudah membuka pembicaraan dengan Benfica untuk membahas transfer Enzo Fernandez. Rekan Lionel Messi di timnas Argentina itu sudah menarik perhatian sejak ia masih bermain di River Plate. Benfica kemudian berhasil memboyongnya ke Eropa pada musim panas 2022 kemarin. Ia diboyong dengan harga 10 juta euro plus 8 juta euro dalam bentuk add-ons. Enzo sekarang dikontrak sampai tahun 2027 oleh Benfica. Liverpool kini disebut juga serius ingin mendatangkan Enzo Fernandez dari Benfica. Menurut laporan Rekod, mereka bahkan disebut sudah bergerak cepat untuk menghubungi dan membuka pembicaraan dengan klub Portugal tersebut guna membahas kemungkinan transfer Enzo. Liverpool sendiri tampaknya tak akan mudah bisa mendatangkan Enzo. Kabarnya Benfica mematok harga minimal 100 juta pound sebagai pemain 21 tahun tersebut. Namun Madrid disebut enggan memenuhi permintaan harga dari Borussia Dortmund yang mencapai 150 juta euro. Jika Bellingham sulit, maka El Real akan mengalihkan perhatiannya pada Enzo. Kroasia seperti diperlakukan tidak adil. Meski berstatus finalis Piala Dunia 2018, Kroasia datang ke Piala Dunia 2022 hanya dengan status tim kuda hitam. Sejak edisi terakhir, Kroasia tak sedikit pun mendapatkan kepercayaan dari publik untuk bisa mencapai 4 besar. Kroasia kemudian menumbangkan semua prediksi tersebut, bahkan melampauinya. Modric bercerita tentang perjalanan Kroasia di Piala Dunia 2022 yang penuh dengan ketidakpercayaan dari publik. Kroasia hanya diperhitungkan lolos dari fase grup bersama Belgia. Walaupun hanya Kroasia sendiri yang akhirnya lolos, bermain dalam kondisi tidak dipercaya seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi pemain Real Madrid tersebut. Semua orang yang menjadi lawan kami selalu menjadi yang lebih favorit, kata Modric di laman resmi FIFA. Jika memang kami harus menderita lebih dulu, maka itu akan jauh lebih baik dengan bisa menang di akhir pertandingan, ucap Modric. Sebuah tekad diungkapkan Eddie Nketiah. Penyerang muda Arsenal itu mengaku siap menggantikan tugas Gabriel Jesus di lini depan The Gunners. Arsenal mendapat kabar buruk soal Gabriel Jesus. Mantan pemain Manchester City tersebut mengalami cedera lutut saat membela Brasil di Piala Dunia 2022. Cedera yang dialami Gabriel Jesus tentu saja merupakan pukulan telak bagi Arsenal yang sedang memburu gelar Premier League. Namun, Nketiah menegaskan bahwa siap menggantikan peran Gabriel Jesus sampai sang pemain pulih dari cederanya. Nketiah juga mengaku sudah berbicara langsung dengan Gabriel Jesus setelah sang pemain mendapat cedera. Nketiah berharap Gabriel Jesus segera pulih. Saya sudah berbicara dengannya dan berharap dia cepat sembuh. Kami akan merindukannya. Kami semua berada di belakangnya, beber Nketiah. Legenda Inggris, John Terry, menyebut timnas Prancis layak mengalahkan Maroko pada laga semifinal Piala Dunia 2022. Menurut John Terry, seharusnya timnas Prancis bisa menunjukkan penampilan yang lebih baik lagi saat melawan Maroko. Timnas Prancis menemukan cara untuk menang. Akan tetapi, saya berharap lebih banyak dari mereka melihat para pemain yang mereka miliki, kata John Terry dalam wawancara dengan beIN Sport. Timnas Prancis dibuat kerepotan sepanjang laga oleh Maroko. Statistik FIFA mencatat, Prancis kalah dominan dari Maroko yang punya penguasaan bola mencapai 62% dan melepaskan 13 tembakan. Data itulah yang membuat Terry menyebut Maroko lebih bagus sepanjang pertandingan. Bagi saya, Maroko adalah tim yang lebih baik dalam 90 menit, tegas John Terry. Jika saya harus menyesali itu adalah awal dari pertandingan. Kami memulainya dengan lambat dan kebobolan dengan cepat sehingga membuat Prancis percaya diri, kata Walid Regragui. Penyerang timnas Prancis, Randal Kolo Muani, masih tak percaya dengan peristiwa yang dialaminya pada semifinal Piala Dunia 2022. Pemain berusia 24 tahun merasa seperti masih bermimpi. Peristiwa itu mengacu gol yang dicetak Randal Kolo Muani saat timnas Prancis menghadapi Maroko di Al Bayt Stadium. Gol Randal Kolo Muani mengantarkan Prancis ke final Piala Dunia 2022. Timnas Prancis menyudahi laga dengan kemenangan 2-0 atas Maroko.
Sampai saat ini saya masih tidak mempercayainya. Ini mimpi masa kecil saya dan saya masih berada dalam mimpi, kata Randal Kolo Muani seperti dikutip L'Equipe. Namun, Randal Kolo Muani menyebut Prancis layak meraih kemenangan. Itu dibuktikan dengan permainan yang bagus serta pertahanan yang kukuh. Kami kuat dalam bertahan dan mencetak gol kedua untuk mematikan permainan, tegas Randal Kolo Muani. Timnas Prancis akan menghadapi Argentina pada laga final Piala Dunia 2022. Randal Kolo Muani menegaskan Prancis wajib memenangi laga final. Nantinya, Prancis akan bermain dengan semangat dan juga determinasi yang baik. Final tidak hanya bisa dimainkan begitu saja. Itu harus dimenangi. Kami akan mendekati pertandingan dengan semangat dan determinasi, tegas Randal Kolo Muani. Spekulasi mengenai masa depan Cristiano Ronaldo terus berlanjut. Legenda sepak bola Portugal itu berstatus bebas transfer setelah mencapai kesepakatan pemutusan kontrak dengan Manchester United. Pemain berusia 37 tahun tersebut memiliki hak untuk menjalani negosiasi dengan klub manapun di dunia. Cristiano Ronaldo masih memiliki keinginan untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Bahkan pemain dengan julukan CR7 itu disebut berambisi tampil dengan klub yang berpartisipasi dalam ajang Liga Champions. Menurut laporan dari Relevo, Cristiano Ronaldo saat ini telah kembali ke Spanyol. Cristiano Ronaldo mendapat izin untuk menjalani sesi latihan dengan Real Madrid. Cristiano dan Madrid memang memiliki hubungan yang baik. Meskipun ia memutuskan untuk hengkang ke Juventus pada musim panas 2018, peluang baginya untuk kembali ke Los Blancos cukup rendah, mengingat tim ibu kota Spanyol itu menggunakan kebijakan transfer jangka panjang dalam beberapa tahun terakhir. Neymar membocorkan isi percakapan antara dirinya dan Rodrigo di Instagram story-nya. Rodrigo adalah salah satu dari dua pemain yang gagal melaksanakan tugasnya saat adu penalti. Neymar, yang telah menjelaskan bagaimana patah hatinya setelah berhasil kalah dari Kroasia. Neymar juga mengucapkan beberapa patah kata kepada Rodrigo, yang dia ungkapkan dalam Instagram-nya. Saya di sini untuk mengatakan bahwa Anda adalah bintang. Suatu kehormatan untuk menjadi bagian dari kariermu, Anda menjadi salah satu bintang dalam sejarah Brasil, kata Neymar. Saya telah membuat banyak kesalahan dalam karir dan saya belajar dari mereka semua, ungkap mantan pemain Barcelona itu. Tapi saya tidak pernah menyerah, saya selalu mencari yang lebih baik dan menyempurnakan diri. Tidak hanya Rodrigo, Neymar juga memberikan kata-kata motivasi kepada para pemain muda di skuad Brasil. Saya berharap Anda semua sukses di dunia, istirahat dan kembali dengan membawa segalanya. Aku di sini untuk apapun yang Anda butuhkan. Kita bersama, kata Neymar. Suporter timnas Maroko tetap bangga tim bisa menjejak sampai ke semifinal Piala Dunia 2022. Untuk diketahui, untuk menuju semifinal, Maroko sudah melewati adangan tim-tim kuat seperti Belgia, Kanada, Spanyol dan Portugal. Inilah sepak bola, tapi kami tetap bangga terhadap tim. Sepak bola Maroko benar-benar berubah saat ini. Ini bukan kekalahan. Kami tetap juara, kata Fatima mengutip situs Al Jazeera. Suporter Maroko lainnya yang diwawancara turut menyatakan rasa bangga terhadap performa Hakim Ziyech dan kawan-kawan di Piala Dunia 2022. Bangga, itulah perasaan saya saat ini, ungkap Amin. Kami membuat sejarah. Tim ini masih muda dan sekarang kami punya ambisi untuk Piala Dunia berikutnya, lanjutnya. Seorang fan Maroko bernama Yusra tampak menangis usai timnya dikalahkan timnas Prancis di Piala Dunia 2022. Sangat luar biasa sejauh ini. Kami sangat senang dan bangga. Mereka sudah buat sejarah, lanjutnya. Kepastian Prancis ke final dan bakal menghadapi Argentina di laga puncak Piala Dunia 2022 langsung membuat duel itu menjadi label pertarungan dua penyerang andalan Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé dan Lionel Messi. Duel Argentina kontra Prancis di final Piala Dunia 2022 akan sangat menarik. Apalagi kedua tim diperkuat penyerang Paris Saint-Germain, Lionel Messi dan Kylian Mbappé, yang akan menjadi motor serangan. Lionel Messi dan Kylian Mbappé sama-sama mengincar trofi juara Piala Dunia 2022 dengan misi masing-masing. Menariknya, bukan hanya trofi Piala Dunia 2022 yang jadi rebutan Lionel Messi dan Kylian Mbappé. Kylian Mbappé dan Lionel Messi di final Piala Dunia 2022 akan menjadi penentu siapa yang lebih layak menjadi top skor Piala Dunia 2022 dan meraih sepatu emas. Perlu diketahui siapapun tim yang menjuarai Piala Dunia 2022 nanti, sepatu emas belum tentu menjadi milik pemain mereka. Kini tinggal bagaimana Lionel Messi dan Kylian Mbappé memastikan bisa menambah koleksi golnya dalam laga terakhir itu untuk bisa meraih sepatu emas. Chelsea dilaporkan tertarik untuk merekrut Cristiano Ronaldo usai Armando Broja mengalami cedera. Kabar kurang sedap datang dari raksasa Liga Inggris. Menurut laporan Daily Expression yang dinukil bolasport.com, The Blues dikabarkan tertarik untuk merekrut Cristiano Ronaldo pada bursa transfer Januari tahun 2023.
Ketertarikan Chelsea kepada Ronaldo tentu saja menjadi kabar yang mengejutkan. Pasalnya, Chelsea sebelumnya tidak tertarik untuk merekrut CR7. Hal itu terjadi karena prioritas transfer mereka adalah membeli seorang gelandang. Namun, dengan cederanya Broja, Chelsea kini siap untuk mendaratkan Ronaldo. Presiden Al Nassr, Musali Al Muammar, membantah kabar yang mengklaim klubnya berminat untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Kabarnya mereka siap menggajinya sebesar 200 juta euro per tahun alias sekitar Rp 3,2 triliun per tahun. Al Nassr juga disebut menyiapkan kontrak berdurasi 2,5 tahun. Sejauh ini belum ada kabar dari pihak Al Nassr terkait kabar tersebut. Akan tetapi pada akhirnya presiden klub tersebut yakni Musali Al Muammar angkat bicara. "Siapa tuh Ronaldo? Saya tidak mengenalnya," ucapnya dalam sebuah video yang diunggah oleh Ali Al-Enezi via Goal. Cristiano Ronaldo sendiri sebelumnya juga sudah angkat bicara terkait kabar kepindahannya ke Arab Saudi. Ia menegaskan kabar yang beredar sejauh ini cuma hoaks alias palsu belaka. "Tidak, itu tidak benar," kata Ronaldo dilansir Livescore. Ia mengatakan Ronaldo belum membuat keputusan apapun soal masa depannya. Les Bleus gagal melanjutkan kedikdayaannya di panggung terakbar 4 tahunan setelah sebelumnya di Piala Dunia 2018. Argentina sendiri berhasil mengakhiri penantian panjang. La Albiceleste terakhir kali memenangkannya pada 1986 di Meksiko. Pemain Prancis yang paling menonjol dalam pertandingan dini hari tadi, Mbappe masih mampu memborong 3 gol yang sekaligus memaksa Argentina harus menyudahi duel lewat adu penalti. Walau gagal membawa Les Bleus ke singgasana juara untuk kali kedua, namun Mbappe tetap menuai pujian atas performanya yang luar biasa. Dia mengakhiri turnamen dengan 8 gol dan berhak membawa pulang sepatu emas Piala Dunia 2022. Emiliano Martinez terekam mengejek pahlawan Prancis, Kylian Mbappe, di ruang ganti Argentina saat merayakan keberhasilan mereka meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Kylian Mbappe mencetak hat-trick final Piala Dunia 2022 pada hari Minggu. Sayang, Les Bleus kalah lewat drama adu penalti dari Argentina. Kylian Mbappe dan Lionel Messi sama-sama berhasil mencetak gol pada drama adu penalti. Sayangnya, dua penendang Prancis berikutnya gagal melakukan tugas dengan baik. Dalam satu video yang dibagikan di media sosial, Martinez terlihat meminta rekan setimnya untuk mengheningkan cipta untuk Mbappe sebelum para pemain terus menikmati kemenangan Piala Dunia pertama mereka sejak 1986. Rekan Martinez di Prancis, Hugo Lloris, gagal menyelamatkan tendangan penalti Argentina manapun dalam adu penalti yang menegangkan dan kemudian merefleksikan akhir yang menyakitkan bagi pertahanan timnya di Piala Dunia. Les Bleus gagal melanjutkan kedikdayaannya di panggung terakbar 4 tahunan setelah sebelumnya di Piala Dunia 2018. Argentina sendiri berhasil mengakhiri penantian panjang. La Albiceleste terakhir kali memenangkannya pada 1986 di Meksiko. Pemain Prancis yang paling menonjol dalam pertandingan dini hari tadi, Mbappe masih mampu memborong 3 gol yang sekaligus memaksa Argentina harus menyudahi duel lewat adu penalti. Walau gagal membawa Les Bleus ke singgasana juara untuk kali kedua, namun Mbappe tetap menuai pujian atas performanya yang luar biasa. Dia mengakhiri turnamen dengan 8 gol dan berhak membawa pulang sepatu emas Piala Dunia 2022. Striker Real Madrid dan timnas Prancis, Karim Benzema memutuskan pensiun dari kancah internasional. Pengumuman tersebut disampaikan Benzema kurang dari 24 jam setelah Prancis gagal mempertahankan trofi Piala Dunia. "Saya telah berusaha keras dan melalui banyak kesalahan untuk berada di posisi saya hari ini dan saya bangga karenanya. Saya telah menulis kisah saya dan kisah itu telah berakhir," tulis Benzema akun Instagramnya. Pada Piala Dunia kali ini, Benzema gagal memperkuat Prancis karena mengalami cedera beberapa hari sebelum pertandingan. Namun, pelatih Prancis, Didier Deschamps memutuskan untuk tidak mencoret Benzema. Selama membela Prancis, Benzema bermain sebanyak 97 kali dengan mencatatkan 37 gol. Dia juga berhasil mempersembahkan sejumlah gelar seperti UEFA Nations League tahun 2020-21 dan runner-up Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo masih mencari klub baru. Ada beberapa kandidat yang baru-baru ini terus dibicarakan, termasuk kemungkinan pindah ke MLS, balik ke Portugal, atau melanjutkan karir di Timur Tengah. Ronaldo saat ini memang masih berstatus free transfer atau tanpa klub. Kontraknya diputus Manchester United beberapa pekan lalu karena konflik antara kedua pihak. Ronaldo telah menyerang United secara terbuka. Nama Ronaldo juga dihubungkan dengan Arsenal. Belasan tahun lalu Arsenal pernah tertarik merekrut Ronaldo dan sekarang mereka bisa mendapatkannya secara gratis. Biar begitu, kabar tersebut langsung dibantah oleh Nigel Winterburn, mantan pemain Arsenal. Katanya, "Bagi saya, tidak perlu transfer Ronaldo, dan alasannya sederhana, ini hanya akan jadi solusi jangka pendek. Menurut saya, Arsenal jadi harus mengubah gaya main mereka demi mendatangkan Ronaldo, dan saya rasa itu adalah langkah yang sangat keliru," tutupnya.
Sang ibu, Celia Maria Cucitini, begitu terharu menyaksikan anaknya menjadi pahlawan Argentina. Messi, menjadi bintang utama Argentina di sepanjang turnamen. Keberhasilan Argentina pun dirayakan dengan Messi seorang pahlawan. Tak ayal jika sang ibu begitu emosional menyaksikannya. Kemudian, sang ibu langsung menghampiri pemain berusia 35 tahun itu ketika sedang melakukan selebrasi di tengah lapangan. Tangis haru pun pecah di antara mereka karena sang ibu sangat bangga dengan prestasi anaknya yang membawa pulang trofi Piala Dunia ke Argentina sejak 1986 silam. Messi pun menyabet gelar pemain terbaik Piala Dunia 2022. Pastinya titel juara tersebut semakin melengkapi kariernya yang sudah cemerlang. Sekarang, tak perlu diragukan lagi bahwa Messi adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Dia telah membuktikannya dengan torehan juara Piala Dunia 2022 bersama Argentina. Lionel Messi menjadi pemain kunci Argentina pada laga kontra Meksiko di grup C Piala Dunia 2022. Ia berperan langsung dalam 2 gol tim Tango ke gawang Guillermo Ochoa pada laga di Stadion Lusail Iconic. Apiknya penampilan Messi pada laga tersebut mendapat apresiasi dari laman Hoscoret. Pemain PSG ini mendapat ponten 8,2 dari laman statistik tersebut. Nilai ini menjadikan Messi sebagai penampil terbaik pada laga kontra Meksiko. Namun, Messi bukan satu-satunya pemain Argentina yang tampil ciamik. Ada sejumlah pemain lain yang menampilkan performa apik mereka kala menghadapi Meksiko. Messi menjadi bintang Argentina pada laga ini. Ia berperan langsung dalam 2 gol kemenangan tim Tango. Setelah mencetak gol pertama Argentina, pemain PSG ini memberi asis kepada Enzo Fernandez untuk menggandakan keunggulan tim Tango. Selain itu, Messi juga tak segan membantu timnya kala bertahan. Pada laga tersebut, ia mencatatkan 1 tackle untuk memutus serangan penggawa Meksiko. Manchester United menyiapkan tawaran mengejutkan sebesar 175 juta euro untuk menandatangani superstar PSG dan timnas Prancis, Kylian Mbappé. Pemain berusia 23 tahun itu diproyeksikan menjadi pengganti Cristiano Ronaldo. Mirror mengabarkan kini tim berjulukan Setan Merah tengah mengatur strategi demi mendapatkan bintang timnas Prancis kepunyaan Paris Saint-Germain itu. Salah satu cara yang dinilai ampuh adalah dengan menyiapkan cuan sebesar 175 juta euro. Mengingat kehadiran Kylian Mbappé di Old Trafford sangat urgen, maka United akan kasak-kusuk via bursa transfer Januari tahun 2023. The Red Devils memang tengah mengincar penyerang papan atas, terlebih setelah mereka mendepak Cristiano Ronaldo. Situasi di PSG saat ini membuatnya merasa tak nyaman, kata Fabrizio Romano. Akan tetapi, proposal United bakal ditolak PSG. Pasalnya, Les Parisiens tak akan membiarkan pemain andalannya itu pergi. Cristiano Ronaldo juga laris manis. Perpisahan tragis dengan United ternyata tak membuat harga Ronaldo anjlok di pasaran. Terbukti, klub tajir melintir Arab Saudi, Al Nassr, siap 100% memboyong bintang timnas Portugal itu dengan harga 3,5 triliun rupiah. Ronaldo sendiri belum merespons tawaran menggiurkan itu. Bang Dodo masih konsentrasi di Piala Dunia 2022. Perjuangan Bang Dodo semakin berat, karena Portugal baru saja mengamankan 1 tempat di babak 16 besar. Momen menarik tersaji setelah berhasil mengalahkan Swiss di Piala Dunia 2022. Bintang Brasil Rodrigo kedapatan memegang-megang kaki Ronaldo, lalu mengelus ke kakinya. Gol kemenangan Brasil kali ini baru tercipta di menit ke-83 lewat aksi tembakan voli Casemiro. Kemenangan ini mengantar Brasil ke babak 16 besar. Rodrigo merupakan salah satu pemain yang tampil di laga melawan Swiss. Usai laga, Rodrigo melakukan sesi wawancara singkat dengan legenda tim Samba, Ronaldo Luis Nazario. Dan, Rodrigo tampak santai menjawab semua pertanyaan dari Ronaldo. Selepas wawancara, Rodrigo tidak langsung pergi. Winger berusia 21 tahun itu terlihat menyentuh kedua kaki Ronaldo dengan tangannya, lalu mengusap kakinya sendiri. Ronaldo pun hanya tertawa menyikapi aksi konyol Rodrigo tersebut. Rodrigo melakukan ini mungkin karena dirinya ingin mendapat tuah dari sang legenda. Ronaldo merupakan sosok yang membawa Brasil menjadi juara Piala Dunia 2002. Manchester United makin percaya diri mendatangkan penyerang PSV Eindhoven, Cody Gakpo. Gakpo saat ini bersinar untuk Belanda di Piala Dunia dan telah menyatakan penyesalannya karena tidak pindah ke United selama musim panas. Namun, United kini akan datang sebagai pencetak gol pada Januari setelah melepas Cristiano Ronaldo dari kontraknya. Cody Gakpo akan menjadi pemain Manchester United di bulan Januari. Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah mencetak 13 gol dan 17 assist dari 24 pertandingan. Sekarang, Gakpo masih terikat kontrak dengan PSV sampai tahun 2026. Akan tetapi, Gakpo berpotensi cabut lebih cepat dari klub Eredivisie tersebut, di panggung Piala Dunia 2022 Qatar.
Gakpo juga beraksi bersama timnas Belanda. Tak ada salahnya pelatih Erik ten Hag menjadikan sebagai buruan utama pada bursa transfer Januari tahun 2023. United sedang membutuhkan tambahan amunisi lini depan setelah memutuskan kontrak Cristiano Ronaldo. David Beckham dikabarkan siap bergabung dengan konsorsium untuk mencoba membeli mantan klubnya, Manchester United dari tangan keluarga Glazer. Keluarga Glazer selalu pemilik klub mengumumkan bahwa mereka berencana menjual Manchester United kepada pihak lain. Rencana penjualan ini diumumkan hanya berselang beberapa jam dari pengumuman Manchester United terkait pemutusan kontrak sang bintang, Cristiano Ronaldo. Kini seperti dilansir Financial Times, Beckham kabarnya siap membuka pembicaraan dengan pihak yang tertarik mengakuisisi Manchester United dari keluarga Glazer. Keberadaan sosok Beckham bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi konsorsium nantinya karena statusnya sebagai legenda Manchester United bakal sangat membantu. Beckham pun turut berkontribusi membawa Manchester United meraih 6 trofi juara Premier League, 2 Piala FA, hingga 1 gelar Liga Champions. Kevin De Bruyne kemakan omongan sendiri. Belgia jadi korban keganasan Maroko di Piala Dunia 2022. Omongan adalah doa. Inilah yang terjadi pada Kevin De Bruyne. Gelandang timnas Belgia itu melontarkan nada pesimisme di Piala Dunia 2022. De Bruyne menyebut skuad Belgia yang berstatus peringkat kedua FIFA, sulit bersaing di Piala Dunia karena pemainnya sudah banyak yang tua. Gelandang Manchester City itu bahkan tak yakin Belgia bisa menjuarai turnamen ini. Belgia disikat Maroko 0-2, gawang kiper terbaik dunia, Thibaut Courtois dijebol Abdelhamid Sabiri pada menit ke-73 dan Zakaria Abouhlal menit 90+2. Kekalahan Belgia membuat persaingan grup F semakin panas. Kevin De Bruyne menyebut, skuad yang terlalu tua sangat tidak mungkin untuk bersaing dan menjadi juara di Piala Dunia 2022. Belgia sebelumnya diprediksi menang atas Maroko dan mengunci tiket 16 besar. Namun, prediksi hanyalah prediksi. Selalu ada kejutan di sepak bola. Belgia kandas. Maka tiket 16 besar bakal ditentukan pada laga terakhir melawan Kroasia. Kami kehilangan beberapa pemain kunci. Kami memiliki pemain baru yang bagus. Akan tetapi tidak berada di level yang sama dengan pemain 2018. Saya melihat kami lebih sebagai bukan unggulan, tegas De Bruyne. Ada sebuah informasi menarik datang dari Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu dilaporkan memantau perkembangan Amad Diallo di Sunderland. Manchester Evening News mengklaim bahwa ten Hag tidak melupakan Diallo. Sang manajer diklaim mengamati perkembangan sang pemain selama di masa peminjaman. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag sejauh ini cukup puas dengan penampilan Diallo di Sunderland. Ia menilai sang pemuda semakin percaya diri dari hari ke hari. Ini disebabkan ia mulai rutin bermain di tim utama Sunderland. Menurut laporan yang sama, Ten Hag akan memantau perkembangan Diallo secara intensif hingga akhir musim nanti. Sang manajer memiliki kepercayaan yang besar pada Diallo. Diallo sejauh ini tercatat turun 14 kali membela The Black Cats. Ia berhasil mengemas 3 gol dan 1 assist untuk tim championship tersebut. Robert Lewandowski mencetak gol untuk Polandia saat mengalahkan Arab Saudi 2-0 di grup C Piala Dunia 2022. Tangisan Robert Lewandowski bukan tanpa alasan. Gol ke gawang Arab Saudi tersebut sangat berarti bagi pemain Barcelona tersebut. Ya, itu merupakan gol perdana Lewandowski di pentas Piala Dunia. Setelah ambil bagian dalam 4 pertandingan di Piala Dunia, ia akhirnya berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Bukan hanya gol perdana di Piala Dunia, gol yang dicetak Robert Lewandowski ini juga membuat striker Polandia itu kini mengoleksi 77 gol di level internasional. Pada laga melawan Arab Saudi, Lewandowski tampil kurang greget di babak pertama. Dia akhirnya mengganti sepatunya pada paruh waktu. Dia berhasil membobol gawang Arab Saudi pada menit ke-82. Dia memanfaatkan kesalahan pemain lawan, Abdullah Al-Malki, saat menguasai bola di lini pertahanan. Tak hanya memperpanjang statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Polandia, Robert Lewandowski berhasil menyamai torehan gol legenda sepak bola dunia asal Brasil, Pele. Klub raksasa Italia malah berencana memperpanjang masa peminjaman striker Belgia itu dari Chelsea. Sebelumnya, ada rumor Inter Milan akan menyudahi kerjasama dengan Romelu Lukaku. Mereka akan melepas Lukaku saat masa peminjamannya habis pada musim panas 2023. Alhasil beredar kabar Inter Milan ingin memutus masa peminjaman Romelu Lukaku lebih awal. Namun Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Mereka yakin jika sudah sembuh, Lukaku bisa jadi mesin gol yang mematikan bagi Nerazzurri. Lukaku seharusnya sudah dikembalikan di musim panas tahun depan. Namun Inter ingin memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2024. Menurut laporan yang sama, rencana Inter Milan itu nampaknya tidak akan berjalan dengan mulus. Chelsea tidak keberatan untuk menjual Lukaku ke Inter Milan.
Namun mereka meminta pembelian itu dilakukan pada 2023. Artinya, Inter harus mempermanenkan kontrak Lukaku musim depan atau akan segera kehilangannya. Sebuah asa diapungkan oleh Marco Asensio. Winger Real Madrid itu menegaskan bahwa ia masih ingin melanjutkan karirnya bersama Los Blancos. Beredar kabar bahwa sang winger sudah mulai bersiap untuk mengemasi barang-barangnya untuk cabut dari Real Madrid. Baru-baru ini Asensio membantah kabar itu. Ia menegaskan masih punya asa dan hasrat untuk membela El Real lebih lama lagi. Ada omongan yang mengatakan bahwa saya telah mengubah pikiran Real Madrid. Namun saya selalu memberikan yang terbaik setiap kali saya diberi kesempatan di tim ini, buka Asensio kepada Radio Marca. Lebih lanjut, Asensio sendiri mengaku masih belum mau meninggalkan Real Madrid. Ia menyebut bahwa ia masih ingin melanjutkan karirnya bersama El Real lebih lama lagi ini. Saya akan senang jika bisa bermain untuk Real Madrid bertahun-tahun ke depan. Semoga saja saya bisa bermain di klub ini hingga 10 tahun ke depan, imbuhnya. Raksasa Premier League, Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengejar tanda tangan bintang PSG, untuk menjadi pengganti Cristiano Ronaldo. Manchester United merilis pernyataan bahwa mereka resmi menghentikan kontrak Ronaldo. CR7 pun kini berstatus bebas agen. Pemutusan kontrak ini adalah buntut dari wawancara eksplosif yang dilakukan Ronaldo dengan Morgan beberapa waktu lalu. Dalam wawancara tersebut, Ronaldo mengaku merasa dikhianati oleh Manchester United. Dilansir The Mirror, nama yang kabarnya diperimbangkan oleh United adalah Mbappe. Menurut laporan tersebut, Manchester bakal mencoba untuk memboyong Mbappe ke Old Trafford ketika jendela transfer Januari tahun 2023 mendatang sudah dibuka. Masalahnya kini adalah banderol Mbappe yang sangat mahal, yakni mencapai sedikitnya 175 juta euro. Tak hanya itu, Mbappe juga memiliki gaji sangat tinggi, berkisar di angka 580.000 euro per pekan. Performa Mbappe musim ini juga mengesankan, termasuk ketika membela Prancis di Piala Dunia 2022.